Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nih untuk yang berbintang Capricorn untuk melihat ya bulan April tahun 2021 minggu kedua, tepatnya di tanggal 12 sampai 18 April 2021. Ini adalah zodiak mingguan. Oke, langsung aja yang berbintang Capricorn ya. Yang pertama ada gambaran The Fool ya. Oke. The Fool di sini guys adalah gambaran awalan yang baru ya. The Fool ini ibarat orang yang berdiri di atas jurang ya, yang kakinya satu di depan jurang, yang di atasnya ada gambaran matahari. The Fool ini guys adalah gambaran orang sedang ingin mencoba. Seandainya dia salah langkah, dia akan jatuh ke jurang. Tetapi kalau dia langkahnya benar, akan ada matahari menantinya di depan gitu, akan ada kesuksesan gitu ya. Jadi di sini gambaran Capricorn di minggu kedua adalah kamu sedang mencoba ya. Mencoba hal yang baru, mencoba sesuatu yang baru untuk apa? Untuk menambah peruntungan kamu. Mungkin ada yang mencoba bisnis, ada yang mencoba buka usaha. Itu nggak masalah guys, ini tergantung kamunya. Apakah kamu mencoba atau enggak gitu kan. Dan juga kembali ke kamu, apakah kamu berusaha. Terkadang kita buka usaha nih, nggak ada yang datang, langsung stop. Itu sama aja bohong guys. Ya kita harus ada bersakit-sakit dahulu gitu kan. Jadi nggak ada yang instan. Mungkin bisa saja bisnisnya di bulan ini nggak naik, ya di bulan depan baru naik. Jadi intinya teman-teman ya kamu harus bersabar, harus ada kesabaran di sini ya. Harus ada kesabaran dalam memulai bisnis. Intinya jangan sampai salah langkah aja. Penting selalu pikirkan dengan kepala dingin ya. Pikirkan baik-baik dan jangan lupa berembuk sama keluarga. Terkadang pikiran pendapat kita ini belum tentu benar. Mana tahu masukan dari keluarga kita itu ada yang benar gitu loh. Jadi jangan sampai kita nggak mau dengar masukan atau pendapat orang lain. Oke, itu yang pertama, Capri. Yang kedua, ada gambaran Ace of Pentacle. Nah, ini digandeng sama The Fool tadi ya, awalan baru kamu tadi ya. Percobaan atau peruntungan kamu yang baru tadi. Di sini digandeng sama The Fool. Yang mana ada gambaran keuntungan finansial, ada gambaran kemakmuran. Nanti di sini bisa kamu menjadi sukses di sini gambaran. Ada kesuksesan juga, ada gambaran kemakmuran dan juga ada gambaran keuangan yang membaik. Mungkin teman-teman kalau kamu mau sabar, kalau kamu mau menunggu, bisa saja bisnis ini terus berkembang. Ya ini nggak selalu bisnis ya, ini kan contoh ya, bisa saja mungkin ya kerja baru atau mungkin ya banyaklah berkebun ya, banyak hal. Ini kan hanya contoh dari Mas Do gitu. Jadi intinya ada gambaran keuntungan finansial, ada gambaran memperoleh rezeki, sukses dan hadiah gitu loh. Itu gambaran yang kedua. Kita lanjut. Berikutnya teman-teman Capricorn ada gambaran two of one atau dua tongkat ya. Oke. Two of one di sini guys adalah gambaran membutuhkan kolaborasi. Nah, di sini teman-teman kita itu makhluk sosial. Kita perlu bantuan atau uluran tangan orang lain. Jadi jangan sampai saat ada yang ingin memberikan masukan atau ingin memberikan kayak motivasi, jangan sampai kamu menolak kayak kamu siapalah, pahamlah diriku, aku gini-gini. Nggak boleh guys ya. Kalaupun nggak mau kamu ambil ya minimal didengarkan aja ya. Hargai juga pendapat orang lain. Mungkin di sini ada keluarga kamu yang berbeda pendapat sama kamu, yang mana kamu juga mungkin ingin ke kanan, ya saudara atau keluargamu ini ingin ke kiri. Jadi ya itu tadi ya, dirembukkan lah, intinya harus ada kolaborasi antara kamu dan keluarga. Jadi harus ada memang kayak komunikasi di sini guys, agar apa? Agar tidak terjadi cekcok. Jadi di minggu kedua ini perlu komunikasi juga teman-teman. Buat teman-teman Capricorn harus ada komunikasi ya. Terkadang hal yang tidak dikomunikasikan itu bisa menjadi masalah besar guys. Karena kurangnya komunikasi, karena kurangnya berbicara satu sama lain, yang ada cekcok, yang ada ini salah paham, kesalahpahaman yang timbul jadinya ya. Itu gambarannya. Kita lanjut. Berikutnya di sini juga ada gambaran five of one ya. Ini yang dia khawatirkan dari two of one tadi terjadi nih. Oke, ini kejadian juga akhirnya. Nah, yang mana di sini ada gambaran cekcok di kompetisi, rivalitas dan perjuangan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sini timbul perdebatan. Ya teman-teman, kalau masih yang di skala normal lah, yang tidak terlalu sampai fisik, ya nggak masalah. Jadi teman-teman harus bisa kayak inilah, saling menghargai. Itu tadi beda pendapat itu kan hal yang wajar gitu ya. Pasti akan terjadi. Itu tergantung kamunya ya. Pasti itulah terjadi cekcok di sini mungkin sama keluarga nggak sependapat. Jangan sampai pula karena hal ini membuat kalian tidak akur ya. Ada orang sampai karena ribut di keluarga tidak setuju gitu. Sampai bertahun-tahun tidak ngobrol, tidak berjumpa gitu. Jadi intinya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai memutus silaturahmi atau tali persaudaraan kalian hanya karena masalah sepele ya. Yang bisa dikomunikasikan dibawa komunikasi, yang bisa dibicarakan mari dibicarakan gitu. Jadi ya dibawa dengan kepala dingin lah, dengan santai gitu. Jangan sampai
kalian memutus tali surat silaturahmi kalian karena hanya masalah ya, apalagi karena keuangan. Malu sekali kita teman-teman, karena uang kita bertengkar sama keluarga, karena uang kita bertengkar sama adik kandung, sama abang gitu kan. Malu sekali kita ya, yang sampai karena hanya uang kita bertengkar sampai ribut gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada gambaran Ten of Swords atau 10 pedang. Oke. Ten of Swords di sini guys adalah gambaran kehancuran, kegagalan dan terpukul. Nah, di sini teman-teman mungkin apa yang kamu inginkan itu tak sesuai ekspektasi. Kamu berharap ini ternyata kayak gini. Nah, jadi teman-teman tergantung kamunya apakah kamu mau bangkit atau tidak. Jadi Capricorn di minggu kedua ini mungkin ada hal yang membuat kamu terpuruk ya. Ada hal yang membuat kamu bersedih karena apa? Karena tidak sesuai ekspektasi kamu. Kamu mungkin halnya seperti ini, tetapi yang kejadian seperti ini. Itulah kehidupan guys. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Kita berharap, kita hanya bisa berharap ya, yang kejadian itu kita nggak akan pernah tahu kan. Kita hanya bisa mengikuti alurnya. Jadi teman-teman, seandainya kalau kamu terpuruk ya tergantung ke kamunya, mau nggak kamu bangkit, mau nggak kamu mencoba lagi. Itu dia intinya teman-teman. Terkadang kita kalau udah gagal kita malas mencoba lagi, kita langsung menyerah. Itu yang membedakan kita sama orang sukses. Orang sukses itu teman-teman, kita nggak tahu udah berapa kali gagal, berapa kali dia mencoba ya. Kita lanjut. Berikutnya di sini ada gambaran The Hierophant. Nah, ini teman-teman dia digandeng sama Ten of Swords tadi. Di sini The Hierophant ini guru teman-teman. Mungkin kalau kamu ada yang salah di bisnis kamu atau ada yang salah di usaha kamu sehingga timbul kegagalan, kamu coba ya temui orang yang telah sukses di bidangnya. Kamu tanyakan apa rahasia kamu, apa yang membuat kamu gini-gini, apa yang gini-gini. Terkadang kita perlu itu tadi, masukan dari orang lain. Kita perlu pendapat orang lain guys. Tak selalu melulu tentang yang kita bicarakan itu benar ya. Kita belum tahu pendapat kita ini benar gitu. Jadi kita perlu masukan dari orang lain. Itulah tadi berembuk saya bilang kan, ngomong ya. Intinya belajar lagi lah ya. Kalau kita gagal kita harus belajar lagi agar apa? Agar tidak terjadi kegagalan. Itulah mengevaluasi. Kita mengevaluasi agar menjadi lebih baik lagi ya. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Knight of Cup di sini. Kesatria cangkir. Knight of Cup di sini teman-teman adalah gambaran proposal, tawaran dan perbaikan diri. Di sini kamu diminta untuk memperbaiki lagi apa yang salah ya. Itulah namanya manusia guys, pasti nggak ada yang sempurna. Karena ini kita selalu dipenuhi kesalahan teman, pasti kita selalu salah gitu. Tapi teman-teman, gimana kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ya ini terkadang kita udah tahu banyak salah nih, udah tahu banyak kelemahan, tapi nggak mau memperbaiki diri. Ya jangan mengharapkan kesuksesan gitu loh. Kalau kita mau sukses, kita harus bisa mengevaluasi apa yang ada di diri kita. Agar apa? Agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, mengevaluasi itu adalah hal yang penting ya. Jangan sampai kita tidak mau berubah. Jangan sampai kita tak mau belajar lagi. Terkadang ada orang yang keras kepala teman-teman. Dia udah merasa dia hebat, dia merasa dia cukup gitu loh. Padahal belum tentu benar gitu loh. Jadi memang harus ada pembelajaran terus. Karena manusia itu perlu selalu belajar ya. Terakhir di sini teman-teman ada gambaran Nine of Swords atau 9 pedang. Nah, di sini gambarannya kamu sedang takut, sedang khawatir. Itu hal yang biasa teman-teman. Manusia pasti memiliki rasa takut, manusia pasti memiliki rasa khawatir. Tergantung kitanya bagaimana kita mencari solusi untuk masalah ini. Ya, bagaimana kamu mencari jalan keluarnya. Terkadang kita kalau tak ada jalan keluar, ya kita langsung malas-malasan gitu. Itu hal yang salah, harus dirubah. Jadi kalau kita jumpa suatu masalah atau jalan buntu gitu ya, kita harus bisa mencari solusi atau mencari jalan keluarnya gitu ya. Oke, itulah untuk pembacaan yang berbintang Capricorn ya. Ada salah kata, ada tutur kata bahasa yang tak sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri aja video ini. Sebelum diakhiri, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang mau request judul boleh dari komen. Jangan lupa follow juga Instagram di @mas2oracle. Saya akhiri, salam dari Mas2.